Oke, Nasat, sekali lagi. Mana polling tadi mana? Bentar, kita lihat dulu pollingnya tadi mana. Oke, Nak, polling terakhir dari 27 peserta sudah menjawab 22 orang. Tunggu teman 60. Kemudian 32% lanjut. Oke. Kita stop pollingnya ya. Oke, teman-teman semuanya. Selamat datang bagi yang sudah bergabung. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13.41. Kita mulai pembelajaran kita lagi ya. Untuk yang tunggu teman, apa namanya? Memang suara terbanyak. Atas kasih kesempatan ke anaknya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.42. Sekarang lagi boleh disampaikan pendapatnya. Kita tunggu teman yang belum datang atau kita lanjut. Kita tunggu temannya belum hadir atau kita lanjut. Yang mau ngomong boleh aktifkan suaranya. Yang mau ngomong boleh aktifkan suaranya. Ustadz screenshot ini ya. Ya nanti kelihatan lah. Screenshot ya. Biar nanti bisa sabar. Bau basah. aktifkan video ya biar bisa screenshot kan. Gantung situ. Oke. Aktifkan videonya, kasih jempol 2 buah. Aktifkan video, kasih jempol semuanya nak. Aktifkan videonya. Ustaz. Kemudian jempol kita mulai screenshotnya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, nanti saya bagikan ke walasnya ya. Nanti saya bagikan ke walasnya, boleh walas membagikan ke grup ini. Kita bagikan ke grup Jabal Surduan. Kalau ada yang punya anak. Oke. Ada yang punya anak ya. Tunggu. Diam. Datang. Oke, kita mulai lagi nak. Iya. Sepakat kita mulai lagi. Sepakat ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita buat aturan dulu. Nanti selama Ustaz menjelaskan pembelajaran, mohon anak-anaknya tidak ada yang bersuara. Jika nanti ada pertanyaan, boleh angkat tangan seperti Alif lah. Di atas meja. Boleh nanti angkat tangan. Boleh nanti diangkat tangannya bagi yang mau bertanya jika ada yang belum jelas. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Ustaz bagikan layar, nanti anak-anak lihat di layar, kita akan belajar. Nampak layar nak? Nampak di layar nak? Nampak Ustaz. Ustaz pakai full screen dulu. Pakai full screen. Materi kita hari ini tentang hadis arba'in. Cara yang arba'in itu apa Ustaz? Ustaz buat kayak gini aja lah. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi PAI kelas 4, yang mana materi ini berkenaan dengan tentang berbicara baik, memuliakan tamu, atau memuliakan tetangga dan memuliakan tetangga. Nah, berikutnya anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Coba semuanya ikuti 1, 2, 3. Oke. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang cara berbicara baik, bagaimana memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Ini materinya kita ambil dari hadis arba'in ya. Kita lanjut. Materi ini kita ambil dari
hadis arba'in yang ke-15. Ini teman-teman bagi yang menggunakan buku itu ada pada halaman 28. Nanti boleh juga dibuka halaman 28 ya. Hari ini kita akan belajar tentang hadis arba'in ke-15 tentang adab berbicara, adab memuliakan tamu, atau adab memuliakan tetangga gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, dengarkan Ustaz membacakan hadis ini. Setelah itu nanti ikuti ya. Ustaz baca dengan penggalan. Nanti setelah itu teman-teman ikuti biar teman-teman juga bisa membacanya. Oke, boleh aktifkan mikrofonnya nak. Dan nanti setelah Ustaz membacakan, antum bisa membacakan. Pertama, kalimat pertama dari sini sampai sini. Ikuti. An Abi Hurairah. Ikuti. An Abi Hurairah. Oke, kalimat kedua. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Oke, kalimat berikutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jar. Kalimat terakhir ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Oke, ini teman-teman rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman semuanya, di sini nanti tugas kita semua, tugas antum hafal hadis ini dan artinya ya. Caranya mudah karena kata-katanya sama. Dari mangkana yu'minu billah sampai wa yaumil akhir ini sama dengan kalimat baris yang kedua sama baris ketiga itu sama. Yang beda nanti cukup ini. Fal yaqul khairan aw liyasmut, kemudian fal yukrim jarah, dan yang terakhir fal yukrim dhaifah. Cuma itu yang beda nanti. Oke, kita ulang sekali lagi. Habis itu kita baca artinya ya. Coba ikuti sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Oke, lanjut. Wa man kana yu'minu billahi
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yawmil akhir fal yukrim jaro. wal yukrim jaro. Wa man kana yu'minu billahi Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Oke, ini periwayatnya ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Oke. Semuanya sudah bisa baca ya? Sudah ya? Oke. Kita bacakan artinya dulu. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah ini kalau bahasa Arabnya ini an Abi Hurairah itu artinya dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, kalau bahasa Arabnya yang ini radhiyallahu anhu. Artinya ridha Allah. Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu-nya itu artinya ridha Allah terhadapnya. Maksudnya Allah meridhoi Abu Hurairah. Wajahnya nggak kelihatan Ustaz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini. Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa saja yang beriman kepada Allah Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Oke, nanti kita jelaskan ya, kita baca artinya dulu. Berikutnya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. hendaklah ia memuliakan tetangganya. Oke, mantap nadanya. Berikutnya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berikutnya, Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat. Hadis riwayat. Teman-teman boleh lihat di sini. Ini ada singkatan HR. HR itu hadis riwayat. Hadis riwayat. Kepanjangannya itu hadis riwayat. Ini periwayatnya ini Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau nanti teman-teman ada lihat di bawah hadis itu ada HR, berarti hadis riwayat. Kemudian kalau ada lihat di Al-Quran, US, itu Quran surat artinya. Kalau ada Quran, US, berarti itu Quran surat. Nah, oke, kita bahas makna dari hadis ini nah, ya. Di sini pada slide. Oke, pada slide ketiganya kita bahas. Ustaznya putus Ustaz. Putus-putus, nak. Kita cek sinyal dulu. Enggak Ustaz, kalau di tempat enggak Ustaz. Nah, coba cari tempat yang nggak ada putusnya itu. Bari, boleh dicari nak. Mungkin di ruangan tamu mungkin. Mudah-mudahan nanti sinyalnya bagus. Baik, teman-teman. Foto antum di sini nampak ketika Ustaz menjelaskan. Video antum nampak di sini. Atau cuma lihat? Ustaz, padahal jangan handphone anak. Nampak ya? Oh, internet Ustaz low katanya, bentar. Oh, Ustaz ganti dulu jaringan internet Ustaz low. Bentar. Ustaz atur dulu ya. Jaringan Ustaz low. Dah bagus ya. Kita lanjut. Jaringannya udah bagus. Oke, nah, kita lanjut ya.
Ini makna dari hadis ini, pembelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-15 Arba'in ini, yaitu pertama, Islam menyerukan kepada umatnya rasa yang dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang individu di kalangan masyarakat muslim itu. Itu yang pertama, bahwasanya ajaran Islam menyerukan kepada semua pengikutnya, semua umatnya untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan sayang individu di kalangan masyarakat muslimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan dari kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik atau diam. Yang materinya tadi itu. Kan ada 3 materi tadi itu. Ini yang pertama, merupakan dari kesempurnaan iman apabila kita bisa berkata baik atau diam. Maksudnya seperti apa? Ketika anak-anak Ustaz semuanya atau Ustaz pribadi, ketika Ustaz tidak bisa berbicara dengan baik, ketika teman-teman tidak bisa berbicara dengan baik, yang lebih utama adalah teman-teman diam daripada nanti berbicara tapi malah mengganggu, tambah menjadi ribut nanti suasana misalnya kan. Lebih baik diam. Namun ketika teman-teman bisa berkata dengan baik, lebih baik teman-teman berbicara daripada diam. Ini kebalikannya ya. Ketika teman-teman bisa berbicara baik itu lebih berharga daripada teman-teman diam. Kebalikannya, ketika teman-teman tidak bisa berbicara dengan baik, maka diam adalah pilihan yang lebih baik. Ini yang pelajaran yang pertama, teman-teman. Nah, berikutnya pelajaran yang kedua yaitu pelajaran yang kedua yaitu wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramal ma'ruf nahi munkar. Misalnya ketika antum menasehati teman-teman yang bertengkar misalnya, antum harus keluarkan suaranya, jangan diam aja melihat teman yang bertengkar misalnya. Harus kita damaikan. Nah, berbicara di saat itu hukumnya wajib. Namun ketika ada keributan, rasanya kita tidak bisa mendamaikan, tidak bisa berkata baik untuk teman-teman yang lebih baik diam adalah pilihan kita yang lebih baik. Oke, berikutnya pelajaran yang keempat yang perlu kita pahami di sini juga adalah merupakan dari kesempurnaan iman adalah menghormati tetangga, memperhatikan, menghargai dan tidak menyakitinya. Kita bertetangga dengan teman sebelah kiri, sebelah kanan, depan atau belakang rumah kita. Kalau menurut yang Ustaz dengar itu, tetangga itu 7 rumah ke samping kanan, 7 rumah samping kiri, ke depan, ke rumah, ke belakang juga 7 rumah. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang lebih bagus, pokoknya intinya sekeluarga, sekomplek itu adalah tetangga kita. Nah berikutnya, bentar, jaringannya aman Nina? Aman ya? Nah berikutnya teman-teman semuanya, yang kelima, merupakan dari kesempurnaan iman adalah memuliakan tamu dan termasuk kemuliaan akhlak maksudnya. Artinya ketika ada tamu kita harus memuliakannya. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya agar kita bisa menghormati tetangga, agar kita bisa memuliakan tamu kita? Coba kita kasih pertanyaan. Kira-kira ketika ada kita bertemu tetangga, apa yang harus kita ucapkan kepadanya? Perkataan yang baik atau malah menghinanya? Ada yang bertanya boleh? Kirana boleh? Silakan nak. Aktifkan suaranya kalau mau bertanya. Kirana mau bertanya nak? Belum. Belum saya turunkan tangannya ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan nak ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya. Oke, Faiza. Faiza mau bertanya nak? Enggak, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya cara kita memuliakan tamu kita. Ketika tamu datang ke rumah kita, tentu kita sambut, kita buka pintunya. Tentu ditanya ada keperluan apa dan sebagainya. Mungkin duduk dulu ke dalam rumah atau bagaimana gitu ya. Intinya kita memuliakannya, jangan sampai kita ketika tamu datang malah kita tutup pintunya, tuh kan enggak bagus gitu kan. Intinya akhlak kita ketika kita memuliakan tamu itu bagaimana? Akhlak kita itu ketika kita bertetangga, bolehkah kita saling cuek-cuek aja atau bagaimana, tentu itu intinya. Nah, teman-teman semuanya,
Kalau ada yang bertanya tentang hal ini, boleh. Nah, sekarang jam 2 pas, nah. Silakan teman-teman angkat tangannya. Nah. Bagi yang mau bertanya, silakan. Itu ada 3 hal, saya ulangi ya. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, ketika kita tidak bisa berbicara baik, lebih baik kita diam. Yang kedua, ketika kita bertetangga, kita harus memuliakan tetangga kita. Kita mengaku kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecuali kita beriman. Ya, silakan Tania. Ada yang Kayak mana apanya tetangga toh? tetangganya tuh, Nak. Tetangga itu orang masyarakat yang berada di sekitar rumah kita. Kan Ustaz, tadi Ustaz bilang Ya, silakan Tania. kata Ustaz tadi muliakan tetangga kayak mana Ustaz? Cara memuliakan tetangganya. Nah, nanti ketika antum rumah misalnya kan, antum keluar rumah, tetangga di sebelah rumah juga keluar dari rumah. Ketika antum sama tetangga itu keluar rumah bersamaan, kemudian saling melihat, kira-kira boleh antum acuh sama tetangganya? Tentu tidak. Tentu kita sapa assalamualaikum teman, atau kalau tahu namanya sebutkan namanya. Kalau nggak tahu namanya mungkin assalamualaikum Bapak, Ibu, misalnya kan. Dengan wajah yang senyum, bukan wajah yang cemberut dan sombong atau sebagainya. Intinya kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh berburuk sangka juga kepada tetangga kita. Dan berikutnya, jika antum misalnya kan ada membuat makanan misalnya. Ini ada kisah di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah membuat makanan, dia kalau membuat gulai itu pasti dibanyakkan kuahnya. Pasti dibanyakkan kuahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk berbagi sama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Tujuannya agar kita bisa saling berbagi dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Salah satu bentuk kita memuliakan tetangga itu adalah dengan kita saling berbagi itu kita memuliakan tetangga kita. Nah, baik teman-teman semuanya. Ustaz, ada pertanyaan, Nak? Boleh? Ana Ustaz, Ya, silakan. ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan Atta ya. Untuk terima kasih atas kesempatannya ya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kalau yang apa arti ma'ruf nahi mungkar Ustaz? Oke, pertanyaannya bagus. Makasih Atta ya. Di situ kan dalam penjelasan hadis tadi, tampilkan layarnya ya. Nah, di dalam penjelasan hadis ini ada merupakan kesempurnaan iman. Antar nomor 3-nya. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkannya hak dan beramal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf itu artinya kita berlomba-lomba menyebarkan kebaikan. Nahi munkar itu berlomba-lomba kita mencegah kemungkaran. Beramal ma'ruf itu artinya kita dianjurkan Masuk kamar. kita dianjurkan untuk mencegah kemungkaran. Anak ya, dianjurkan untuk melakukan kebaikan, tapi kita dianjurkan juga untuk mencegah kemungkaran yang ada di depan. Itu maksudnya, Nak. Boleh teman-teman, ada lagi yang bertanya, Nak? Terima kasih ya Ustaz atas penjelasannya. Sama-sama Ataya. Setelah ini teman-teman, kita akan coba memberikan sebuah kuis untuk teman-teman semuanya. Nanti dijawab ya, dia ada 10 pertanyaan. Ustaz tampilkan layarnya, nanti teman-teman lihat ya. Ustaz tampilkan layarnya dulu. Bentar. Ustaz, nanti itu dikirimkan lewat WA grup Ustaz. Ustaz kirim lewat Zoom meeting aja, anak-anaknya boleh nanti tampilkan itunya. Diklik linknya ya. Ini Ustaz dah tampilkan di layar Ustaz. Ustaz bagikan link nih, copy link. Ustaz bagikan di chatting, nanti silakan diklik di chattingnya. Ustaz bagikan di chatting dulu ya. Bentar. Nggak kelihatan chatting. Di sini dipencet linknya Ustaz. Ya, dipencet linknya ya. Nanti dibuat nama antum ya. Ini sudah saya bagikan linknya, Nak. Sudah saya bagikan linknya. Silakan nanti antum klik linknya. Kemudian silakan join. Kita akan coba mengukur Mana Ustaz? link yang ada di grupnya. Ini saya bagikan lagi nih.
Ini saya bagikan, boleh dilihat. Yang mana Ustaz? Boleh mulai Ustaz. Soalan nih. Oke, silakan Ustaz, silakan diklik. Ustaz. Mana? Udah boleh mulai Ustaz. Nanti mulai kita berbarengan. Semua teman kalau udah join nanti. Di mana Ustaz? Klik link yang Di di chat. pesan. Klik link yang ada di pesan. Ustaz. Ada di pesan itu link Zoom-nya. Boleh diklik. Udah ada yang bergabung. Ustaz, Ana udah mulai usaha udah masuk. Ustaz. Karena pencet tapi cuma nggak bisa. Ustaz. Bisa, Nak? Benda. Bisa. Coba. Udah kuisnya Ustaz. Ustaz, Ana udah masuk. Ustaz. Coba saya klik dulu ya. Diklik. Ana udah masuk. Udah masuk, Nak ya? Udah masuk. Kita refresh dulu. Ustaz. Kita refresh. Ya, nih udah ada yang masuk nih. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Nih udah ada yang masuk. Nih, ada 15 orang yang sudah bergabung. Anda boleh dilihat. Ada Zia, ada Gazi, ada Ataya, ada Ija, ada Mufli, ada Siti, Vera, ada Tarik, ada Langit, ada Gimana Ima, cara ada Habib. Diklik linknya, Nak ya. Yang belum bergabung diklik link yang saya bagikan tadi. Klik link yang saya bagikan tadi, Nak. Kemudian masuk buat nama antum. Masuk buat nama antum ya. Di sini ada Ana Delia, ada Firas, ada Alifah, ada Faid. Sudah 20 Ustaz. Ya, sudah 20 orang nih. Ada Hana Latifah. Kita peserta kita 35. 35 dari 21 kurang lebih 14 orang yang belum bergabung lagi. Ada Yazid juga di sini. Udah Ustaz. Ada Akil Habibi juga ada di sini. Gimana cara ubah namanya nih Ustaz? Siapa yang belum bisa ngubah namanya, Nak? Ana Ustaz. Ana belum Ustaz. Ana tetap sama kayak yang kemarin nama Ana Ustaz. Siapa namanya, Nak? Dia. Ana nih. Sebutkan namanya, Nak. Nama yang di ini siapa namanya? Ustaz, Yap. Tunggu ya. gimana maksud? Dalam masuk Ustaz. Oke, yang belum tahu di pesan chatting sudah kelihatan. Di pesan chatnya, pesan Zoom-nya kan ada pesan tuh. Nah, coba silakan klik pesannya, klik link yang Ustaz. Ini udah mulai Ustaz. Belum, Nak? Mulai nanti kita barengan. Ya, yang belum mulai diklik lagi. He's good, man. Ana udah berhasil Ustaz. Alhamdulillah yang sudah berhasil nih. Kita bacakan ya. Nah, nih, kita bisa lihat sendiri. Ana 10 udah Ustaz. Sudah ya, sudah 26 orang. Sudah 26 orang. Sudah 27 berarti tinggal 28 berarti tinggal Ada apa yang tadi? orang lagi? 8 35 kurang 28 berapa? 8 lagi. 35 kurang 28. 7 Ustaz. Oke, 7 orang lagi ya. 7. Oke. 7 orang, 29 berarti 6 orang lagi. 8 lagi Ustaz. Ya, di sini 34. Di sini tuh. Nah. Oke, boleh dilihat namanya, Nak. Siapa yang belum bergabung? 6 Kita lagi. cek. Kita cek ya. Ustaz, bagikan linknya di Ustaz, di WA Ustaz. Siapa tuh? 6 Dimasnya? lagi. Ustaz, Iva. Siapa namanya? 6 lagi. Iva. Di sini Kania udah gabung, Kak Sandi udah gabung. Siapa yang belum, Nak? Tadi Nara udah, Farsa udah, Sarah sudah, Ayla udah. Bagikan linknya lewat WA Ustaz. Boleh siapa nama antum, Nak? Udah aku Habib. Ana Iva, Hanafi Halatika dari kelas 4 Jabal Nur 2. Ana Latifah, Nak. Dimas sudah. Hanafi Halatika. Ana PH Pak Jabal Nusra ya. Saya bagikan di grup. Ustaz, anak namanya Fitri. Saya bagikan di grup WA-nya, Nak. Oke ya. Saya bagikan di grup WA Pak Jabal Nur 2 ya. Ya, Ustaz. Nah, sudah saya bagikan, boleh bergabung, Nak.
Di WA sudah saya bagikan. Boleh bergabung. Ustaz yang masuk udah 29 ya Ustaz. Ya, kita tunggu yang belum ya. Nanti kuis ini pertanyaan materinya tentang tadi memuliakan tamu, berbicara baik, dan tentang memuliakan tetangga. Ustaz, Yap. kapan mulainya Ustaz? Sebentar lagi kita mulai nak. Sebentar lagi kita mulai, ya. Udah Ustaz. Ada 30 orang Ustaz. Nah, sudah 31 orang nih. Sudah 31. Ustaz. Kita ada berapa orang Ustaz? Sudah 31 orang. Udah 31 Ustaz. Oke, kita lagi. Dan mana 31-nya? 4 orang lagi. 3 orang lagi Ustaz. 3 orang lagi. coba dilihat namanya nak. Coba antum Ustaz geser ini, coba lihat namanya di layar. Ustaz tampilkan dalam bentuk tampilan besar kayak ini. Nampak ya semuanya ya? Ustaz. Ah, nampak nak ya? Masuk lagi Ustaz. Mulaikan lagi Ustaz. 31. Ustaz. Yap. Ana belum masuk Ustaz. Dapat nak Kirana nak? Ustaz. Oke, Kirana Ustaz pakai WA atau Ustaz meeting Ustaz kirim linknya nak? Udah masuk belum? Ustaz kirim ke WA ya, Kirana ya. Kirana, coba saya cari dulu. Antum kelas berapa nak, Kirana? 4 Jabal Nur 1 Ustaz. 4 Jabanun 1. Ustaz Ustaz kasih dulu ya. Ustaz kasih. Bentar ya. Ana udah Ustaz. Oke, yang sudah terima kasih. Ustaz, minta Ustaz WA Ustaz Basri ya. Tolong bagikan grup Cepatlah 3 orang lagi. 4. Cepatlah. Udah 32 orang ya? 32. Cepat 2 orang lagi. 3 orang lagi. Ya, 3 orang 2 lagi orang lagi. 2 orang lagi. 3 atau 4 atau 5 lah Ustaz. Ya, Ustaz telepon Ustaz Basrinya dulu ya, bentar ya. Kita ada 35 kan? 2 orang lagi ya Ustaz. Cepatlah Ustaz. Tinggal sekarang kita 35, tinggal 2 orang lagi. Kita Ya, selesaikan. orangnya siapa? Cepat. Dah nggak sabar. Bantu kirim. Zayan, Khalid Zayan. Udah nanti kirim ke Jafi Ustaz tadi. Ustaz, Ustaz, ada Oke, yang belum tunggu ya. Bentar lagi Ustaz Basri ngirim ke link grupnya. Bentar lagi Ustaz Basri ngirim ke grupnya nak. Oke. Yang sudah bergabung di sini, siapa yang belum join webinar? Yang sudah join di Zoom ini, ada sudah 34 orang ya. Oh, 1 orang lagi. Kita 36. 1 orang lagi. 1 orang lagi tambah Ustaz. 1 kan? 1 orang lagi. 1 orang lagi cepat. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Assalamualaikum. Salam. Oke, ya. Kita mulai. Kita mulai lagi dah. Dah, oke. Kita layar ya. Dimas. Ya, Ustaz. Coret layar ya nak ya. Jangan coret layar ya, biar Oke Dimas, kita mulai semuanya. Kita mulai ya. Iya. Nah, sebelumnya saya kasih aturan dulu. Bahwasanya di sini yang diperlukan adalah kecepatan antum menjawab, kemudian kecepatan atau kebenaran jawaban antum. Kalau cepat tapi salah nanti poinnya nggak ada gitu. Oke, cepat ya. Perlu cepat dan benar gitu jawabannya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Dia ada 10 pertanyaan ya. Kita mulai. Nah, slide pertama. Bentar ya. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Ustaz, di tempat Ana nggak ada Ustaz. Ini sudah mulai nak. Silakan dijawab nak. hadis ke-15. Silakan dijawab. Paling cepat. Allah hendaklah. Silakan dijawab cepat. Ustaz, Ya, ditunggu. Waktunya 30 detik satu pertanyaan ya. kata baik atau diam, menghormati tetangga. Ustaz. Ya nak, silakan dipilih nak. Di jawaban antum silakan pilih. Di HP kah atau di komputernya silakan pilih. 4 detik lagi. Halo, udah jawab Ustaz. Oke, waktu habis. Salah.
Salah. Bentar, Ustaz berikan layar dulu. Benar. Oke, ada yang benar, ada yang salah juga. Karena di sini kan ada pilihan D, di situ A, B, C-nya benar. Berarti A, B, C benar, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, soal kedua ya, siap-siap. Soal kedua ya. Soal kedua, siap-siap. Siap, nak? Soal kedua, nak? Silakan dijawab. Ayo. Siapa paling cepat, banyak poinnya nanti. Ya. Siap. Ya, masih ada waktu yang belum menjawab. Menjawab. Oke, Barik dah jawab, nak. Benar. Oke, sementara skor tertinggi dipegang oleh Ayla. Sementara skor tertinggi dipegang oleh Ayla. Oke, 27 orang yang jawab dari 39. Masih ada yang belum menjawab. Oke, siap untuk pertanyaan berikutnya, nak? Siap ya, pertanyaan berikutnya ya. Oke, 1. Kita mulai ya. 2, 3. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Cepat ya. Silakan jawab. Dengan Baca dengan teliti ya. Baca dengan teliti. Baca dengan teliti, jangan sampai salah. Suaranya. 5 detik lagi. Oke. Sementara yang terbanyak Ayla, Ana, Latifah, dan Penia. Semuanya benar untuk jawaban nomor 3. Ada yang salah ya? Ada 2 orang nih. Sekarang ya. Oke, kita lanjut soal keempat. Soal keempat ya. Siap-siap. Baca dengan teliti soalnya baru dijawab. Saya akan berbicara dengan baik. Ya, betul. Belum bisa masuk, Ustaz. Baik. Dulu orang tua teman. Benar. Waktunya habis. Benar. Apakah semuanya benar? Benar. Tertinggi masih dipegang oleh Ana. Semuanya 25 yang betul. Ada 1 guru dan 3 orang tua. Siap untuk pertanyaan kelima, nak? Siap ya? Baca dengan teliti soalnya, insya Allah untuk bisa. Coba baca dengan teliti soalnya, nak. Nomor 6, Ustaz. Nomor 5 ya. Kita jadi menguji rumah menyambut kita. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12. Jangan jelas sejuk di luar lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, waktu habis. Kita lihat. Dulu abang ngomong Sementara yang tertinggi Ana, Ayla, Muti. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ke-6 lagi. Ya, Nino. Ini kita nguji itu aja ya, nguji kecepatan dan kecepatan. Semuanya benar. Untuk soal nomor 30 semuanya benar. Ustaz punya Heng. Oke, kita mulai soal nomor 6 ya, anak ya. Oke.
Soal nomor 6. Pertama kali Datang kita menyambut dengan wajah. dengan wajah yang Yuk, cemberut, kesal, murung atau ceria. Ada juara 12. 10, 9, 8, belum kerjain. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Fatu habis. Mantap. Oke, sementara tempat tertinggi masih dipegang oleh Hana. Coba lewat saya kan. Semuanya benar ya. Satu orang yang masih belum benar. 30 orang benar. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Nah, lagi. Nomor 7 nak? Madiel. Pertanyaan nomor 7. Iya, aku tak mau jadi 6 TH Undangan tahun. apa yang kita siapkan kepada tamu? Sudah berjamur, sudah kadaluarsa, hidangan yang terbaik atau hidangan yang udah berjamur pula dikasih makanannya? dan coba Simut. coba kita sampaikan kepada tamu. Jangan turun ya, Dek. Habis ya. Soal nomor 7. Sementara skor tertinggi masih anak laki-laki Dia nggak boleh. dan seterusnya. Satu. Kita cek dulu skornya. Sudah berjamur. Kita lanjut Apa tuh? soal nomor 8. Kita 10 soal. Kita 10 soal. Soal nomor 8. Canggih. Perhatikan soal, baca dengan Menghidangkan makan ke tamu, hendaknya makanan tersebut di depan ke tamu di rumah. dijauhkan. Ya. Bagusnya gimana cara antum meletakkan makanan ke tamu? Kalau antum kasih makanan ke tamu gimana caranya? Tidak. Antum kuis ya. Nanti kita bahas ya, anak ya. Nanti kita bahas. Correct. Oke, sementara skor tertinggi masih dipegang oleh Ana, Naila, dan Mufri. Anak Latif, Anak Paiha. Oke, berikutnya pertanyaan ke-9. Satunya Ya. Menyapa di bertemu di Taib itu ya nak ya, Iya, Bang. malunya atau sesuatu yang malu yang dimiliki oleh siapa itu yang kita Itu ada salah sih. atau kesalahan teman kita ceritakan. Enggak itu kita. Dua aja ada salah. Itu apa, Ustaz? Oke, nanti kita bahas. Benar betul. Oke, kalian bertanya, aib itu sesuatu kesalahan teman yang ketika kita ceritakan teman merasa malu. Gitu. Sesuatu yang dimiliki teman ketika kita ceritakan dia merasa malu itu aib bagi dia. Kesalahan teman lah, teman atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi teman. Kita ceritakan Panjang di dunia. soal terakhir ya. Oke. Soal terakhir. 1, 2, 3. Soal terakhir. Apabila antar tetangga saling menghormati. antar tetangga saling menghormati maka akan tercipta kehidupan yang kasih dan nyaman. Benar. 10 detik lagi. Ada. Tolong tidurin Zaki. 4, 3, 2, Oke. 1. Benar lagi. Pertanyaan. Benar.
Oke, teman-teman. Sekarang udah terjawab semua ya. Kita cek dulu. Semua pertanyaan udah dijawab. Untuk pertanyaan di mana ya? Oke, teman-teman. Kita tes. Ini top skornya, Nak. Teman-teman, top skornya sementara ada 3 orang. Juara 1, 2, 3-nya dipegang oleh Hana dengan poin 9.190. Kemudian Aila, kemudian Hana Faiha 4.400 sekian. Kemudian dilanjut Muflih dan dilanjut oleh teman-temannya lain. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya informasikan ini hanya sebagai motivasi agar teman-teman bisa lebih semangat untuk belajarnya. Kalau dalam sebuah kuis, menang kalah itu biasa. Tapi jangan sampai nanti yang menang jangan sampai sombong, yang kalah jangan berkecil hati. Oke ya, semangat ya. Ini sebagai cara kita mengukur kemampuan kita. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum paham, kita bahas saja pertanyaannya ya. Kita cek pertanyaannya dulu. Di sini question ya. Teman-teman, di sini kita jawab sama-sama ya. Layar nampak nak ya? Layar nampak ya? Di layar Ustaz nampak nak ya? Nampak Ustaz. Oke, kita bahas soal pertama. Hadis ke-15 mengajarkan hikmah tentang 3 hal yang apabila kita adalah maka hendaknya Udah pergi nih, udah Ustaz. jawabannya adalah Pilihan A, B, C ya, benar. D. Pilihan A, B, C benar. Artinya A benar, B benar, C benar. Yang lebih benar adalah bagian C, karena semuanya merangkum. Soal kedua, berkata yang baik termasuk akhlak yang mulia. Nomor 2, jawabannya A. Nomor 3, anak soleh harus berbicara dengan sopan. Ya. Berikutnya, siapakah yang pertama memerintahkan berbicara dengan baik? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan kepada Rasulnya, Rasulnya menyampaikan kepada umatnya, termasuk orang tua kita, teman-teman kita. Itu merupakan bagian yang selanjutnya. Nomor 5, apabila ada tamu datang, hendaknya kita titik-titik. A. Berdiam diri. B. mengunci pintu rumah. C. Menyambut dan memuliakan tamu. Jawabannya C. Kalau ada tamu datang ke rumah, jangan kita usir pulangnya. Tanya dulu ada keperluan apa. Ada keperluan sama bunda, sama mama kita misalnya kan. Oke, soal nomor 6. Apabila tamu datang, hendaknya kita menyambut dengan wajah seperti apa? A. Cemberut. B. Kesal. Ceria. C. Ceria Ustaz. Ceria. Nomor 7. Ketika tamu datang, hendaknya kita menyiapkan hidangan yang A. Terbaik. C. Terbaik. C. Terbaik. Hidangan yang terbaik. Kalau hidangan yang berjamu mau nggak tamunya makan? Enggak kan? Hidangan yang sudah kadaluarsa nanti tamu pula lagi makannya. Tapi 24% nak menjawab doh Ustaz. Oke. Ustaz. Bentar nak, apa nak? Boleh ngomong nak? Siapa mau ngomong? Ustaz, kan saya pencet Ustaz tadi. Saya salah pencet. Oke. Bagi yang salah pencet, karena waktu kita ada habis, nanti bisa yang jelas anaknya. Kita coba nanti pertemuan berikutnya ya. Bagi yang belum bisa tergabung dari awal sampai akhir, nanti kita ulang pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Sekarang kita bahas dulu. Ustadz berharap materi tentang 3 hal ini teman-teman sudah paham. Yang ke-8, ketika menghidangkan makanan kita ke tamu gitu. Menghidangkan makanan ke tamu. Hendaknya makanan Dekatkan ke tamu, dekatkan ke tamu, dekatkan ke tamu. tamu dijauhkan dari tamunya,
Atau ditaruh kembali ke dapur. Taman Tentu 9. yang jawaban yang benar adalah A. Memuliakan tamu. Jika kita melakukan bagian B, C, D, berarti kita nggak memuliakan tamu kita. Pelajaran ya, mohon nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Nomor 9, contoh perbuatan tercela tidak boleh dilakukan terhadap tetangga kita. A. Bertakziah jika sedang berduka saja. B. Membuka aib di depan orang lain. C. Menyapa bila bertemu. D. Membantu dalam kebaikan. Tentu yang pertama adalah membuka aib. Aib itu saya jelaskan lagi. Apa itu aib? Aib itu suatu yang melekat pada diri seseorang yang apabila diceritakan kepada orang lain, orang itu merasa malu gitu. Istilahnya malunya seseorang lah gitu ya. Misalnya Ustaz punya buat salah nih. Kemudian kesalahan Ustaz itu diceritakan oleh orang lain. Nah, Ustaz secara pribadi tentu merasa malu gitu ya. Merasa perasaan malu yang apa perasaan sikap kita yang ketika diceritakan oleh keburukan kita ya. Keburukan kita, kejelekan kita yang diceritakan oleh orang lain, kita merasa malu, itu merupakan aib bagi kita. Nah, nomor 10, apabila antar tetangga saling menghormati, maka akan tercipta kehidupan. A. Kacau. B. Membosankan. C. Tidak tenang. D. Nyaman. 68% benar. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat di sini semuanya tampilan pertama ya. Kita cek dulu. Boleh diaktifkan videonya biar nanti kita screenshot, kita bagikan ke grupnya, Nak. Aktifkan videonya biar bisa kita. Anda pakai background jadi nggak nampak. Mau. Salah tanpa background aja. Ya, 1, 2, 3. Bagikan ke grup. Yes. Di sini gempa, Ustaz. Berikutnya halaman kedua. Halaman kedua kita screen. Oh iya gempa. Iya gempa. Di Mbak Iza. Yang ngerasain siapa? Oke, teman-teman. Gempa Sebelum Ustaz goyang, Ustaz. Ada ada buktinya. yang lupa? Iya ya, langsung gempa sebentar, Ustaz. Tapi gua Oke. yang kencang, Ustaz. Kalau di sekolah nggak ada gempa. Ayo udah, tuh dengan begini. Ngapain ketawain? Di mana Mas Dimas? Dimas. Baik, Pak anak-anak. Es, Materi tentang hadis PKN yang ke-15. mana latar belakang logonya Es? Ada yang mau ditanya tentang Mana hadis latar belakang PKN? tadi? Iyalah. Faiz, ada pertanyaan Pak Is? Oh, ini Ada dia. Ustaz. Ada. Oh, Terakhir, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, kita cek hadirannya dulu ya. Pertama, di samping satu ada Alifah, berikutnya ada Ica, ada Dimas. Boleh dilambaikan tangannya, bukan nanti teman-temannya. Berikutnya di samping Dimas ada Ayla, di samping sebelah kanan itu ada Ataya, di bawahnya Dimas sedang di Mekah ya? Dimas. Dimas sekarang kemana? Masih berikutnya ada Hana, memang. di samping Hana ada Zahira, Mekah lagi. ada Yazid, ada Habib, ada Langit, Apa Ustaz? kemudian ada Afan. Kita cek hadirin dulu ya. Ada Konia, ada Barik. Nah, ini Roblox ini sama siapa nih? Roblox. Sama siapa tuh? Saya nggak tahu. Roblox itu si Nanda. Tahu dah. Di sampingnya ada Zayan, di samping Mas, Zayan, kalau umrah pakai lah baju umrah tua, Pak. di samping Zayan ada Pak Ik, Ma. ada Ciko, Kamu di samping sedang Ciko ada ada Pak jodoh. Akil Habibi, Baju kemudian warna mana ada? Pak Isamsi juga ada, kemudian Zia. Setelah Zia tuh Ya Allah. Fani siapa sih? Afan. mana Zia tadi, Nak? Ustaz, anak yang keberapa? Anak baru. Ayla udah, Farah Maafkan sudah, anak baru.
M Afan anak baru. Zahira udah, Yazid udah, Habib, Langit, Yo. Mia. Tanggal dia sini. Pacarannya. Kemudian Gazi, Ria, kemudian Hatna Faiha atau Ifa, ada Kirana, ada Ima, Mas, Muslim, ya. Oke, kok orang belakang kok nggak jalan-jalan? ya, teman-teman semuanya sudah pembelajaran kita. Gak jalan-jalan karena dia adalah Kalau ada yang belum paham, nanti boleh diputar ulang video ini. Saya akan upload ke YouTube. Nanti saya bagikan linknya ke kelas masing-masingnya. Ustaz, banyak anak punya background tentang Ada bobo ya. pertanyaan? Boleh? Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silakan, Nak. Ada yang mau bertanya? Ustaz, ada ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Nak. Biasa aja kali. Ana nomor berapa tadi? Ana punya semua kekuatan bobo backgroundnya. Nomor berapa tadi, Ustaz? Dulu Apa, Nak? Ustaz, Ana nomor berapa tadi, Ustaz? Saya di samping Ustaz tuh, nomor 2. Saya di samping Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bentar ya. Bentar ya. Terima kasih atas bimbingannya, Ustaz. Keluar lagi, Ustaz. Bentar ya. Ustaz. Bentar, Nak, bentar. Ustaz mute-kan semuanya dulu ya. Ustaz mute-kan semuanya dulu ya. Biar satu-satu ngomongnya. Oke, untuk yang Ataya boleh aktifkan suaranya, Nak, Ataya. Yang lain off dulu, Nak. Biar nanti satu-satu kita ngomong. Ataya. Siapa tes ada Pak Is, siapa itu di belakang pasti ada bla 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 bla. Ya. Ada Pak Is, pasti ada. Ustaz, Ana izin bertanya. Ya, silakan. Ana izin bertanya. Ayo, silakan. Nomor berapa, Ustaz? Oh Pak Is itu. Ataya nomor 2, Nak. Kenal siapa itu? Alhamdulillah, Siapa Ustaz. itu? Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Nak. Ada Oke, komunikasi. Diam. Oke, teman-teman semuanya. Jika nggak ada pertanyaan lagi, nanti boleh dibaca ulang juga bukunya, karena materinya hampir sama dengan buku. Cuma di sini kita bahas dengan cara Pak Is. Ustaz. Oke, ada yang bertanya, Nak? Terakhir, ada yang bertanya? Wah, Dimas, diam. Wah, Dimas. Oke, teman-teman. Diam. Ya. Oke, teman-teman. Tanya, Ustaz. Cepat angkat tangannya, Nak. Angkat tangannya. Oke, Zahira. Silakan, Zahira. Firas, bentar, Firas. Zahira dulu, Nak. Silakan, Zahira. Ustaz, tugas hari ini menghafal hadis Oh, iya. Arba'in ke-15 kan, Ustaz? Ya, lupa Ustaz tadi. Saya ingatkan, tugas antum hari ini, hafalkan hadis arba'in tadi, yang saya ajarkan tadi. Kan udah pandai baca kan? Hafalkan hadisnya, kemudian hafalkan artinya, kirimkan lewat pesan suara. Kalau bagi yang Pak Jabal Nur 1, yang Ustaz tadi, bagi yang Pak Jabal Nur 2, nanti Nggak ada mukanya. itu tugasnya, Nak, ya. Ustaz, yang Jabal Nur 1 ke siapa, Ustaz? Jabal Nur 1 nanti sama Ustaz Adi. Ustaz Adi ya. Ustaz Asriadi. Bagi yang Pak Jabal Nur 2, nanti kirim sama Bu Dinda. Ustaz, suara Ustaz Oh, nggak ada. Ustaz ketik lagi itu ya. Ustaz ketik di sini. Itu di belakangnya dan tuh Oke, teman-teman, saya ketik di Zoom ya. Bagi yang nggak jelas, boleh dilihat di pesan Zoom. Ustaz ketik tugas antum. Nanti boleh dibaca ya. Tugas antum hari ini adalah silahkan dihafal hadis arba'in yang ke-15 dan artinya, kemudian kirimkan tugasnya berupa pesan suara ke WA. Bagi kelas 4 Jabal Nur 1 ke Ustadz Adi. Kemudian bagi kelas 4 Jabal Nur
nanti sama Bu Linda. Oke, boleh dibaca nak teman-teman, boleh dibaca tugasnya. Ini Ustaz izinkan antum untuk mute gitu ya. Boleh teman-teman aktifkan suaranya. Ya Firas, silakan Firas. Ya Firas, silakan. Ustaz, maksudnya Ustaz Zalinda, Ustaz. Ya Zalinda ya, Zalinda ya. Dimas. Firas mau bertanya Firas. Ya, teman-teman dengarkan suara Firas dulu ya. Ya silakan Firas. Silakan Firas. Siapa Ustaz? Apa nak? Bersedia. Afan siapa Ustaz? Oh Afan, antum belum kenal lagi. Oke teman-teman, boleh kita Afan itu teman kita yang baru di kelas 4 Jabal Nur. Bagi yang belum berjumpa karena kita pandemi kan belum bisa berjumpa. Ada Jabal Nur berapa Ustaz? Afan lihat videonya. Ustaz, Jabal Nur berapa Ustaz? Afan itu 4 Jabal Nur 1 di kelas Ustaz Basri. Anak baru ya, teman-teman kita yang baru pindah sekitar Si Afan. 1 bulan yang lalu. Nah, ini Ustaz coba tanya sama Afannya kalau mau Afan. Ya. Kita Afan. Oh. Afan 4 Jabal Nur 1 teman kita tuh Afan. Boleh dilihat Ustaz bagikan layarnya ya. Afan. Halo. Bentar ya. Ustaz Ada di belakang background si Yazid ada gambar artikel. Oke, itu Afan nak. Bisa nampak Afannya nak? Nampak? Jelas kan Bantu Ustaz? dia Afan dikit nak, biar kelihatan temannya nak. Turunkan wajahnya nak. Turunkan kameranya. Rambut kayak gini ya. Kamera Afan biar kelihatan. Biar kelihatan wajah Afan nak. Oke ya. Dadah. Ini teman kita Afan teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau pandemi nampak Ustaz wajah. nanti ketika pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan antum semua bisa ke sekolah, bisa saling kenalan lebih jelas lagi gitu ya. Baik, sementara kita sampai di sini dulu teman-teman. Ya, terus juga. Sementara sampai di sini dulu, karena waktu yang membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke Ustaz. Teman-teman semuanya, ada yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan sama teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Oke, sampai berjumpa pada minggu depan dengan tema pembelajaran kita yang baru. Saat ini warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Hai langit. Langit. Makasih banyak. Langit. Dadah. Langit.